Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema. Hari ini kita akan membahas tentang Hakim-Hakim pasal 7, tentang bukan jumlah, tetapi pertolongan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kalau Tuhan yang telah pimpin kami selama hari-hari. Sedemikian kami boleh ya Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat-Mu, mohon pertolongan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan buka segala yang tersembunyi, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 7, Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama sampai ketiga demikian. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu dari yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat akan Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ini, kita melihat bahwa Gideon berhasil mengusir musuh, tetapi bukan berdasarkan kekuatan mereka, tetapi pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang dari pasal ke-7 ini, yakni dari Gideon pasal 6 ayat 12, janji Tuhan untuk menyertai Gideon ini terpenuhi di dalam pasal 7 ini. Di saat Gideon mulai mempersiapkan orang Israel untuk berperang, dia berpikir secara sederhana, yakni untuk memenangkan peperangan, ia harus memiliki pasukan yang jumlahnya banyak. Ya, tentunya saya percaya kita semua berpikir sedemikian, dengan orang yang banyak pasti memenangkan peperangan. Nah, saat itu Gideon berhasil mengumpulkan 12.000 orang Israel yang siap berperang bersama dengan Gideon. Ya, kita baca tadi pasal 7 ayat 3. Tetapi Tuhan mengoreksi pemikiran daripada Gideon ini. Ya, Tuhan mengoreksi banyaknya jumlah pasukan yang akan maju berperang bersama dengan Gideon. Dari 12.000 orang yang berhasil dia kumpulkan, pada akhirnya jumlah pasukan Gideon terus berkurang menjadi akhirnya 300 orang. Nah, mengapa Tuhan mengurangi jumlah pasukan sampai sedemikian drastis? Apakah 300 orang bisa mengalahkan pasukan Midian? Nah, Tuhan memiliki penjelasan mengapa dia mengurangi jumlah pasukan sampai sedemikian banyak. Ya. Tuhan membuat mereka merasa tidak berdaya, supaya setelah memenangkan peperangan, mereka tidak bisa lagi memegahkan diri. Setelah memenangkan peperangan, jangan sampai mereka mengatakan bahwa mereka menang karena jumlah mereka yang sangat banyak, sehingga selanjutnya mereka melupakan pertolongan Tuhan. Nah, mungkinkah pasukan Israel yang hanya berjumlah 300 orang berhasil mengalahkan pasukan Midian? Dari bacaan kita hari ini, iya. Ya, Tuhan tidak hanya memerintahkan pengurangan jumlah pasukan Israel sampai hanya 300 orang saja, tetapi Tuhan juga menegaskan bahwa orang Midian pasti akan dikalahkan oleh Gideon. Tuhan memberikan mimpi pada orang Midian bahwa mereka akan dikalahkan oleh Gideon di ayat yang ke-14. Tuhan memberi hikmat kepada Gideon untuk memakai strategi berperang yang unik, yakni memakai sangkakala, obor, dan kendi untuk membuat seakan-akan ada pasukan besar yang menyerbu dan membuat seluruh pasukan Midian ketakutan. Nah, kembali kepada kita, kembali kepada saudara. Apa yang menjadi pertimbangan utama saudara saat saudara ingin menyelesaikan suatu masalah? Pada umumnya,
yang menjadi pertimbangan utama kita adalah kemampuan manusiawi kita, bukan? Bila kita merasa memiliki kemampuan, kita bisa memiliki keyakinan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah, iya kan? Akan tetapi, bisa jadi Tuhan membuat kita merasa tidak berdaya. Tuhan membuat kita merasa tidak berdaya. Nah, saat kita merasa tidak berdaya, Tuhan bisa memberikan kemenangan dengan cara Tuhan. Tuhan akan berjalan di depan kita untuk membukakan jalan, memberi kemenangan, serta memberi kita hikmat untuk menyelesaikan masalah kita. Kepada siapa saudara bersandar dan meminta pertolongan saat saudara menghadapi kesulitan? Tuhan yang telah menyelamatkan adalah juga Tuhan yang memelihara kehidupan kita, saudara dan saya. Biarlah kita boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan di dalam setiap hal yang boleh kita putuskan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk peringatan Tuhan hari ini ya Tuhan, untuk terus bersandar kepada Tuhan. Kemampuan manusia tidaklah berdaya, tetapi Tuhan yang mampu membuat kami berdaya dan memampukan kami untuk mengatasi masalah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sisa hari ini dan sisa hidup kami, biar terus di dalam pimpinan tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus memberkati.